Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Tresya Roderi Saragi, NIM 2003052 dari 2 AKSD. Jadi di sini saya akan mengerjakan bagaimana menyelesaikan suatu masalah, yaitu yang menjadi masalah di sini laboratorium PTKI yang tidak menyenangkan. Jadi saya akan mengerjakannya dengan metode Fishbone. Sebab akibat yaitu merupakan metode Fishbone, yang seperti Fishbone itu dibayangkan seperti kerangka ikan. Jadi memiliki kepala dan badan yang merupakan penyebab dari suatu masalah tersebut. Jadi di sini saya sudah menggambarkan yang menjadi kepala yaitu efek dan yang menjadi badan yaitu cause. Yang menjadi kepala dari sebuah penyebab permasalahan yaitu saya mengambil laboratorium PTKI yang tidak menyenangkan. Jadi ada 4 masalah yang saya ambil. Yang pertama ada metode, kemudian ada material, lalu ada mesin, dan ada man. Saya mengibaratkan 4 masalah-masalah ini, saya akan mengambil akar inti dari masalah. Dari metode, saya mengambil sebuah contoh, yaitu tidak ada komunikasi tentang keselamatan kerja. Di dalam laboratorium kimia analisa yang sudah kami masuki, di situ tidak ada komunikasi tentang keselamatan kerja, jadi seorang praktikan kadang kurang mengerti bagaimana proses lancarnya dari sebuah praktik. Kemudian masalah yang kedua yaitu ada prosedur yang terlalu manual. Jadi karena di dalam laboratorium itu ada beberapa prosedur yang masih menggunakan prosedur yang secara manual, jadi pengerjaannya juga masih lama. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu ada prosedur yang salah. Kenapa prosedur salah? Karena prosedurnya itu tidak diupdate. Jadi dalam metode, dalam penyebab dari metode, saya menyimpulkan bahwa akar masalahnya yaitu prosedur tidak terupdate. Yang kedua yaitu material. Nah, di sini saya mengambil penyebabnya yaitu bahan kimia yang tidak lengkap. Kenapa bahan kimia tidak lengkap? Karena laboratorium tidak menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan praktikum. Yang selanjutnya ada alat yang rusak. Di lab kimia analisa yang sudah kami masuki ada beberapa alat-alat yang rusak seperti sompel, buretting sompel, ataupun beker gelas yang sompel. Kenapa sompel ataupun rusak? Karena dalam praktikan terlalu ceroboh dalam menggunakannya sehingga alat-alat menjadi rusak. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu APD yang salah. Jadi ada beberapa peraturan yang kurang tepat dalam penggunaan APD ataupun karena kurangnya komunikasi dalam penggunaan APD. Jadi akar masalah yang bisa saya ambil dari material yaitu praktikan yang ceroboh dan tidak bahan kimia yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan lab. Selanjutnya yaitu ada man. Man di sini adalah ibaratkan seperti manusia ataupun praktikan yang masuk ke laboratorium. Nah, di sini penyebab yang saya ambil yang pertama yaitu tidak tahu prosedur kerja yang aman. Jadi ada beberapa praktikan yang kurang mengerti dan tidak tahu karena kurangnya komunikasi bagaimana prosedur kerja yang aman di dalam lab. Kemudian penyebab yang kedua saya mengambil prosedur praktikan yang lupa dengan prosedur. Jadi saya sendiri pun sering lupa bagaimana prosedur yang sudah ditetapkan di dalam lab. Sehingga dalam mengerjakan pembuatan larutan jadi kurang efektif karena lupa akan prosedur. Penyebab yang ketiga yaitu tidak patuh akan prosedur. Kenapa? Karena tidak pakai APD atau alat pelindung diri secara tepat. Nah, yang keempat saya mengambil yaitu mesin. Ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu tidak ada tanda bahaya. Dalam laboratorium kimia analisa yang sudah pernah saya masuki, tidak ada tanda bahaya yang diberitahukan baik itu dari dosen ataupun para aslab.
Jadi sehingga para praktikan tidak mengerti ataupun sering ceroboh dalam melakukan pembuatan larutan ataupun praktik. Kemudian penyebab yang kedua yaitu mesinnya sudah tidak layak pakai. Jadi dalam lab itu juga ada beberapa mesin ataupun teknologi yang memang sudah tidak layak pakai karena tidak pernah diupdate ataupun diganti. Karena usianya yang sudah tua dan sudah ada yang rusak. Jadi ada beberapa alat yang memang sudah tidak dipakai lagi. Sehingga meminimalisir ataupun mengurangi kerja praktik. Kemudian yaitu dalam penjelasan ini saya bisa mengambil apa yang menjadi akar-akar masalah dalam laboratorium yang tidak menyenangkan. Dalam metode, akar masalah yang bisa diambil yaitu prosedurnya tidak update. Nah, dalam material, akar masalahnya yaitu praktikan yang terlalu coba sehingga menyebabkan alat-alat sompel. Dalam akar masalah dalam yaitu tidak pakai APD karena kurangnya komunikasi antara aslab dosen kepada praktikan. Nah, di dalam mesin, akar masalah yang bisa saya dapatkan yaitu mesin yang tidak diupdate dan ataupun tidak diganti sehingga mengurangi cara kerja dari praktik. Sekian dan terima kasih hasil dari